Ya, oke. Selamat malam Sobat Maskur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman di Maskur Channel. Dan kali ini sebenarnya tempat yang apa ya, menurut saya tuh saya sukai lah. Saya salah satu favorit saya. Rumah sakit, tapi ini klinik ya. Ya, ini klinik bersalin, ya, klinik bersalin gitu ya. Dan kita lama ini nggak kolaborasi lagi. Iya, ini ada kesempatan lagi pada malam hari ini kita bakalan collab lagi bareng sama Pak D dari Irasional TV. Ya. Jadi Mas sudah bergabung ya. Iya. Sebelumnya sudah sempat ikut di kontennya Pak D. Ya mungkin buat teman-teman subscribernya Pak D yang mampir ke VT ini bisa, yang belum nonton bisa nonton di Irasional TV ya Pak D. Ya. Tapi cuma review ya. Iya. Ya. Baru review. Nah ini sekarang kita malam hari ini bakalan full ini ya. Jadi sosok mungkin mediumisasi semuanya bakalan kita kupas. Ya mungkin kalau Sobat Maskur Channel yang belum melihat review bangunannya, bisa ke Irasional TV dulu untuk melihat bangunannya. Dan nanti untuk entitas dan ya pokoknya semuanya lah nanti ceritanya menarik menurut saya nih. Jadi ikuti terus Maskur Channel, dan yang belum nanti bisa nonton dulu ke Irasional TV gitu. Terima kasih Mas Pur. Ya. Mari kita ke mana dulu? Mungkin nge-review bangunan ini dulu aja lah. Di belakang kita ya. Loket. Ini loket. Jadi untuk pertama pasien datang ya, ini di sini dulu gitu. Dalam artian itu mungkin seperti pendaftaran juga bisa, ataupun nanti terakhir juga mungkin pembayaran juga bisa ya ini ya. Untuk pembayaran mungkin ya. Iya. Soalnya kan ini ada seperti ini ada apa? Lubang seperti jendela itu yang dimodifikasi lah ya untuk ini, untuk pembayaran ataupun menyerahkan data gitu ya. Kalau mungkin saya di sini belum terlalu ini ya dia. Belum ada interaksi sih, belum melihat juga apa di sini. Tetapi untuk apa ya, aura ataupun entitas ini menurut saya nanti banyak yang negatif sih kalau di lantai 1 ya. Kalau lantai 2 ya nanti kita coba ke atas gitu ya. Ini mungkin sekedar cerita dulu sih untuk tempat ini ya. Ini kan klinik bersalin yang menurut saya sudah lama sih ya. Ada sebuah prasasti itu yang ini tempat ini dibangun di tahun 1987. Oh, berarti udah cukup lama sekali. Udah sekitar berapa ya? 36 tahun ya? Sama 36 tahun gitu ya. Kalau untuk kosongnya sih menurut saya sudah belasan tahun. Karena ya saya tidak bisa menyebut untuk kenapa ya bisa 11 tahun, karena di depan kita ya ini ada sebuah
kalau apa motor kayak gitu Mas, jadi kalau di sekolahan juga ada, di universitas ada. Jadi ada foto presiden sama Wakil. wakilnya. Dan itu masih di era Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ini kan kalau presiden kita yang sekarang kan udah mau menjabat 10 tahun ya. Ini kan berarti lebih dari ini ya. Ini tempatnya udah ditinggalin. 10 tahun udah dari 10 tahun lebih lah gitu. Udah belasan. Nah kalau boleh tahu nih Mas Purna, mungkin ada yang ini saya sedikit tanya nih. Iya. Sebenarnya ada alasan lain nggak sih ke rumah sakit ini tuh sebenarnya nggak beroperasi lagi itu karena apa gitu? Apa dulunya itu pernah ada tragedi ataupun kejadian-kejadian yang membuat jadi rumah sakit ini tuh udah nggak dioperasikan lagi gitu? Ya kalau saya belum mendalami ya, tetapi tadi memang sampai lokasi ya itu beberapa sosok yang menurut saya itu apa ya, ini mungkin kita baru ke tempat ini ya yang mengulas tentang ya bisa saya katakan ini sekte atau aliran sesat gitu. Nah, tadi juga kita waktu kesini Pak Ade pun juga sudah connect juga, Pak Ade menyampaikan ke saya juga kalau ada apa ya kayak ya ritual ataupun ritualnya nggak di sini tapi ngambilnya mungkin kalau itu siksen yang didapat ataupun yang lebih mengarahnya itu tadi jatuhnya ke Pak Ade. Jadi kayak saya kan taunya banyak sosok ini yang memang kayak pemujaan gitu ya. Akan tapi untuk kegiatannya itu malah gambarannya itu malah masuknya ke Pak Ade tadi. Ya mungkin Pak Ade bisa ngejelasin nih alasan dibalik kenapa klinik ini tuh udah nggak beroperasi lagi itu karena itu tadi ada apa kayak oknum yang melakukan sekte itu tadi itu kayak pemujaan ini atau segala macam. Diralat dulu Mas. Jadi kalau ini itu pindah kalau ini maksudnya klinik ini sebenarnya pindah. Tapi kalau praktek itu tidak ada hubungannya dengan kepindahan. Jadi dia pindah ke yang lebih luas gitu saya lihat. Jadi terus pada akhirnya apa klinik ini udah nggak dipakai lagi gitu? Iya. Tapi kan residunya masih ada. Residu memori sama residu energinya juga masih kental. Jadi kalau kita masuk itu masih ada kayak film itu Mas kalau mungkin Mas Kur kenal kan? Iya. Kalau saya ini sih residual itu saya dapat dua-duanya sih Pak Ade ya. Ada yang energi, ada yang memori. Iya, ada dua. Jadi memori apa itu kan yang pernah di sini terjadi di sini itu mengulang lagi gitu. Ya mungkin kalau di sini sih nanti kita lebih mengupasnya tentang apa ya kegiatan inilah. Ini yang menurut saya menarik sih. Jadi klinik tetapi dijadikan seperti apa ya syarat itu mengambilnya dari tempat ini. Jadi ada oknum gitu yang mungkin melakukan kayak pemujaan kayak sekte gitu kan? Iya. Cuman memang mengambil suatu sampel ataupun apalah itu persyaratan untuk sekte ini di sini gitu tempat ini. Dari sini. Kalau untuk tempatnya ya memang karena menurut saya di depan pun parkirnya nggak luas ya deh. Jadi kan untuk klinik ataupun ini kurang besar menurut saya. Mungkin sama ownernya kan dikembangkan lagi lah gitu ya. Tempat parkiran ke tempat yang lebih luas, ke tempat yang mungkin lebih dijangkau banyak pasien ataupun berguna lah gitu. Ya karena memang disayangkan sekali gitu karena ya ini udah sebenarnya tempatnya strategis ya Mas Kur. Iya. Karena berada di pinggir jalan besar, jadi memang untuk akses ataupun para pasien kalau datang kemari itu lebih gampang. Udah, iya. Tapi ini karena sudah tidak digunakan lagi, jadi menurut saya sih agak disayangkan gitu loh. Iya. Nah mungkin kita bergeser, kita ini ada beberapa bangsal atau apa jadi kalau ya bangsal ini. Bangsal ya. Kalau ini kan loker itu tadi bangsal dan ada WC-nya tadi ya Mas Yadi. Ada WC juga ya. Berarti mungkin bisa dulunya rawat inap juga ya. Iya. Karena bersalin kan biasanya ini ya bukaan berapa itu harus stay di sini gitu kan. Sampai lahiran gitu ya, karena bersalin kan nggak harus waktu itu juga gitu kan. Ada yang HPL atau apa itu yang udah kesini gitu.
Kalau saya mungkin nanti sebelum ke bangsal ini di depan kita ada sebuah ruangan yang cukup luas sih. Mungkin kita bisa masuk. Kita situ. bisa bergeser ke situ aja. Oh, Kita silakan. Jadi di senteri. Oke, ini jadi ruangan tengah ya, bagian tengah ya. Permisi. Assalamualaikum. Di sini. Tuh, sudah mulai nih, Bro. Ya. Nah, di sini memang kita tadi interaksi pertama. Ya, ini kita sudah memasuki ruangan pertama mungkin ya. Ini dulu kalau saya melihatnya ini periksanya dulu di sini sih, Dek. Iya, memang periksa. Iya. Sebelum bersalin di sana di sini dulu. Ya. Jadi di sini ada bangsal, ada ruang pemeriksaan, bahkan juga ada ruang operasinya ataupun bukan operasi ya, mungkin bisa dikatakan bersalinnya lah mungkin ya di situ. Yang itu menurut saya nanti sosok yang kita ceritakan tadi ada di sana, yang mungkin itu tadi bisa untuk closingan nanti sih ya, kita menggali apa yang ada di ruang operasi itu. Bangsal-bangsal juga banyak. Ini ada yang mau ya, dari belakang ada yang mau interaksi nih sama Pak Dik. Ini dulu. Nenek pokok. Mungkin Ini belakangnya Pak Dik nih. Ya. Mas Jody nanti kalau agak dipencet sini Di belakang udah. sini, Oh. ya. Jadi ini kayaknya tadi ngintip-ngintip di situ. Iya. Mungkin ada yang mau Mau disampaikan. komunikasi mungkin ya. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Bisa bicara? Bisa. Oh, pakai bahasa Jawa ini. Oh ya. Jenenge sinten? Sarinem. Oh, ya. Mas Bro. Nenek-nenek ya ini. Iya. Mbah Sarinem ten mriki ajeng napa? Wonten sing ajeng diceritakne. Oh, mboten napa-napa nggih. Niki namung dolan ten mriki. Mboten. Mboten. Duwe napa? Apa nih Mas? Kalau mau cari apa nih? Ya cari yang negatif. Oh. Napa? Gadah napa? Gadahi napa? Dan mriki wonten niku cerita-cerita tentang sekte niku. Sekte ku ya apa? Enggak tahu ternyata. Pemujaan gitu. Pemujaan. Pemujaan. Wonten sing muja-muja ten mriki. Ora ono. Sing ono wong sing ngumpulke. Oh. Jadi ada orang yang ngumpulin darah-darah. Oh ya. Ya. Nah niku dibeto ten pundi, Mbah? Oh, ora ning kene. Ora ning kono iki. Nah, sampean ten mriki pun dangu. Wis. Pun pirang tahun ten mriki? Wis 100-an. Itu abad Mas Bro. Ya. Lebih. Itu udah lama ya. Apa aja bisa ditanya? Napa mawon? Saged ditanglet. Wonten sing Saged ditanglet. Nomor saged. Kembang. Karo duka. Nggih. Nek nganu Mbah, iki misalkan rencang kula Mas Jody ajeng tanglet jodoh saged. Saged. Hah? Nggih. Oh, mboten mawon. Mangke kula apa? Pados piyambak. Nggih. Ya. Nggih, matur suwun nggih, Mbah. Ya. Dorong ini loh. Kayak mama masuk tadi gini loh. Kakinya diangkat. Iya. Mas Kur ini sekolahnya. Biasa Pak tahu kan. Ya. Enggak. Beliau cuma menceritakan sih, tetapi kan
ada ya mungkin oknum yang beberapa kesini gitu kan, seperti tahu ya tempat ini kosong, jadi disalahgunakan lah gitu. Jadi memang ada oknum yang suka mungkin minta nomor ataupun apa ya, pesugihan gitu. Ya. Itu pasti ada ya. Nyamperin ya. Ya. Mungkin kita bergeser ke Bangsal. Bangsal. Ya. Kita lewat mana ini Mas Yodi? Lewat samping aja Mas. Samping aja. Ke sana lagi? Iya. Oh ya. Mana Mas Jadi mau pilih yang Pilih yang mana yang kemarin sama Pak D energinya yang menurut Mas Yodi filmnya kuat? Kalau saya sih tadi sempat tadi saya kemarin. Ya kemarin saya lewat sini ya Mas Gur. Lewat sini. Jadi memang di sini tuh menurut saya energinya agak kuat gitu. Oh, yang di situ. Ini WC. Wah, ini apa ya? Ini cuma apa ya, kayak ruangan biji-biji gitu. ya. Ini biji kopi ya Mas Gur ya? Atau biji apa ini? Oh ya, kayaknya Kalau dia kayak biji tapi apa ya? Iya, bentuknya seperti kayak biji kopi gitu. Cuman ini mungkin kelelawar ya. Bisa, mungkin kelelawar makanya di sini gitu. Menurut saya. Mungkin mana Mas Dodi yang bisa kita masuk? Coba ke sini aja Mas Gur. Yang kemarin itu merasakan ada energi yang mengganggu Mas Jody. Ini Bukan sih. Nah, di sini kayaknya. Oh, di situ. Oh iya. Ya, jadi kemarin itu saya sama Pak D buat nge-review bangunannya itu lewat sini tuh ada kayak semacam suara napas gitu aja sih Mas. Tapi sosoknya tuh kayaknya cewek sih kalau yang di sini. Yang saya dengar gitu loh, soalnya agak samar gitu kan. Jauh agak jauh. Tapi ini nggak tahu ya ini Mbak Kun atau sosok lain, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa lihat gitu kan. Iya. Kalau Mas Kun mungkin bisa mendapat visualnya di sini tuh kira-kira ada sosok apa? Ya kalau di sini sih tadi waktu kita mau masuk malah kalau ceweknya saya belum melihat ya. Akan tetapi itu banyak lalu lalang itu anak kecil itu banyak sekali. Anak kecil ya? Iya, anak kecil yang lihat, jadi apa ya, kesana kayak apa ya itu, kalau anak itu ya agak nakal lah, agak usil gitu. Saya nggak tahu ini entitas apa. Bukan untul. Ya mungkin bisa sih ini. Bisa dikatakan untul ini ya Pak Di ya. Ada yang merah, ada yang merah pink itu loh Pak. Iya, badannya itu kayak apa ya? Ya maaf kalau ini kayak kalau babi yang udah itu loh, kayak kecil gitu. Jadi pinknya itu ya. Jadi Pinky Boy. Iya. Pinky Boy tapi nggak pakai baju. Iya, nggak pakai baju, dan kepalanya itu kan kalau kita kan apa ya, bisa oval ataupun bundar. Kalau itu tuh ngerucut kayak ke atas gitu loh, lancip ya betul. Kayak Pak Deta itu lancip gitu. Dan nakal gitu loh. Beberapa tadi juga sempat udah apa itu narik ini kameramen sama lighting juga itu udah di ini kayak nakal gitu. Ya kalau saya sih ngerasanya itu kakinya berat sih. Ya. Kakinya tuh kayak rasanya tuh keren gitu tuh. Jadi yang saya rasakan tuh kemarin juga sama Pak D juga terus ini juga sama. Ya. Jadi emang bagian kaki ini yang paling ya terasa gitu loh. Soalnya banyak dan nakal gitu loh. Ini saya nggak tahu ya entitas dari mana, tapi ya mungkin menyimpulkan ya waktu bersalin kan ya maaf ya mungkin nggak selamat kan mesti ada gitu ya. Itu mungkin entitas dari situ atau gimana, mungkin kalau Pak D untul itu gimana sih Dik? Itu entitas dari mana sih sebenarnya ya menyerupai Mas. Menyerupai ya? Iya, menyerupai, bukan aslinya arwah atau dari bayi yang sudah bukan, tapi sepertinya memang dia menyerupai karena tempat ini kan identik dengan tempat melahirkan gitu. Ya, bersalin ya. Mereka juga menempati di sini biar diadopsi sama teman-teman kalau mau melihara. Jadi sebenarnya campuran tuyul sama untul. Nah itu. Jadi sebenarnya sosok-sosok ini tuh bukan dari sini atau mungkin dari luar Pak D? Bisa dari luar. Bisa dari luar, tapi juga bisa yang dari sini juga. Iya.
Tapi itu cuma apa manipulasi dari bentuk mereka aja gitu yang menyerupai bentuk untul atau tuyul itu tadi ya. Oke. Karena memang ini ya kalau jin itu memang wujudnya bisa berubah-ubah. Bisa dan menyerap apa aja ya yang ada di sekitar ataupun residu itu bisa diserap sama ini jin-jin ini ya. Dan kalau saya ya campuran tadi, tapi banyak yang ini sih untul-untul yang nakal-nakal itu loh. Itu mengganggu banget sih kayaknya, itu banyak sekali di lorong ini tadi. Ini ada mengintip gitu loh. Ini di sini ngintip gitu mas. Jadi di kaca sini ya. Kayak kita itu syuting terus dilihatin pada lihat gitu. Saya penasaran. Iya. Ini ada apa sih ini kok rame gitu. Nah itu namanya siapa? Ayo. Berat. Namanya siapa? Berat. Berdiri. Ini. Tenang dulu. Namanya siapa? Cerita dulu. Namanya. Bisa ngomong? Namanya siapa? Apa ini? Hah? Enggak punya nama. Rocky. Pinggir. Ngapain? Oh, temannya jangan diajak ke sini, jangan. Apa ya? No, jangan diajak ke sini. Oh, itu keluar wae gitu. Mau keluar. Enggak mau ngomong. Bisa ngomong. Sendik. Ayo. Nakal. Ayo, nakal Pak Sendik. Ayo. Berani mau kamu? Ayo. Kemana? Mau kemana? Gak bisa nembus. Ini kamu masuk ke badannya orang ini. Ini masku. Gak boleh nakal ya. Yuk keluar ya. Dari sini ya keluar. Brutal ini masku. Ya. Masa mau nembus tembok? Mana mau minta gendong saya juga. Ini kan masuk badannya berapa? Masa gini? Capek banget ya? Iya. Ini soalnya sosoknya tuh aktif banget gitu. Iya, dari tadi. Iya. Gini lari. Kok masuk? Dari situ kok belum masuk gitu. Ya, karena memang ini mungkin sosoknya itu masih kayak kecil gitu. Jadi emang ditanya itu belum bisa ngobrol, belum bisa ngomong. Jadi cuma ya. Soalnya ini yo nakal banget gitu loh, aktif gitu. Ya. Capek ini. Karena mau Dharma dulu di situ sini malah gini juga minta. Ini malah mau bikin. Terus kita mau buat ayunan gitu. Bayangin aja. Buat ayunan itu. Iya, girang banget. Dua orang gini terus di tengah ini mau buat ayunan. Iya emang nakal sekali sih. Tadi kan emang ngintip ya beberapa itu ngintip terus ada yang nembus gitu terus lari-lari. Terus kesamber kan gitu kan. Iya, masa tadi waktu masuk aja mereka ini manggil teman-teman yang sini. Tapi kalau ngomongnya enggak ngomong ya. Ya kayak anak 2 tahun gitu. Ya. Suka lari-lari gitu kan. Ya mungkin nanti kalau sobat Mas Suryan penasaran ya untul atau apa itu nanti bisa saya visualisasikan, gambarkan ya. Ataupun nanti bisa di visualisasi Pak D juga. Iya kan nanti untul seperti apa gitu. Ya mungkin sambil ini kita sambil aja ya. Ya yuk. Rehat dulu nih. Dulu baru mulai aja udah sedikit exercise ini ya. Nah mungkin kita bergeser ke bangsal sebelah ya, karena ini ada 2 bangsalnya itu. Dan ciri khas ini ya untuk cat itu masih putih-putih gimana, krem-krem putih ya. Ini keramik. Kita mana deh kalau di sini ini keadaannya malah lebih parah ya sebelah tadi ya. Oh ini ada air bukan masuk. Udah bocor karena sekian lama ini ya. Mungkin mana yang bisa kita masuk ke sini aja mungkin Mas. Oh situ Mas, jadi di situ. Nah ini yang ada WC-nya. Oh iya. Yang di sini tuh lebih di atas ceweknya yang kayak Mas Yodi ceritakan itu ternyata di bangsal sini ya lubang ternyata
Itu kepalanya aduh ya Mas, tengkleng gini. Tengkleng gini loh. Kenapa ya itu? Coba. Nah, mungkin deh kalau sosok cewek mungkin Diperiksa saya Pak D. Aduh, oh iya. Iya kan, nengkleng. Oh, ngomong, cantik. Sini. Tarik sini. Di bawah. Ya, diposisikan sini deh. Saya tarik ke sini nanti Pak D. Mau kemana? Mau kemana? Sini. Nah, Di sini kan nggak apa-apa ini. Namanya siapa? Permisi. Selamat malam. Namanya siapa? Nggak boleh. Oh, nggak punya Nggak nama. mau disebut namanya. Kenapa kok sus? Suruh diam. Oh, iya. Kamu yang kemarin ini ya, apa ganggu saya ya? Oh, suara itu kamu. Dari situ. Oh, dari situ. Apa yang tadi ngintip-ngintip di atas? Takut? Takut sama siapa? Iya. Oh, ada pasukannya. Ya. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak ganggu, nggak di ini kok. Pakai helm. Ya, nggak apa-apa itu nggak ganggu. Pedang. Oh, takut. Jadi nggak berani keluar. Udah lama di sini? Kenapa? Kepalanya kenapa? Dipotong. Gantung diri. Oh, ini apa namanya Mas Bro? Kalau gini, miring gini gimana? Apa ya? Bahasa Jawanya tuh sengkleh gitu. Walanya Oh, gini gitu ya? ya, tengeng gitu ya. Kenapa itu jatuh dulu? Di depan kenapa? Oh, jadi ditabrak. Oh, ya. Karena memang di depan itu ini ya. Oh, ya, jalan raya besar ya. Terus ke sini gitu. Oh, jadi lupa ingatan, amnesia. Kena kepalanya ya. Ya, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diceritain di sini. Oh ya. Ya, nanti kita doakan ya. Sakit. Ya. Emang aslinya orang mana? Ngapain nangis? Hah? Gak usah nangis. Gimana Mas? Enggak Ya. mau diam. Ya udah, nanti tak doain sama teman-teman biar lebih tenang ya. Udah, Pak pamit. Ya. Pamit dulu ya. Ya, pengen nggak punya anak, lupain, nangis. Ya. Jadi ini sosok cewek ini ternyata korban kecelakaan yang ada di jalan raya di depan. Jalan raya depan. Dan minta doa gitu. Dan sampai lupa ingatan keluarganya gitu ya. Iya. Ya nanti kita di seksi terakhir lah nanti kita. Karena memang sosoknya kasihan sekali ya. Sampai kepalanya pengen gitu. Iya, sampai gini loh. Dan ini tuh saya melihat itu ini banyak darah gitu. Sampai apa ya? Kalau diputus ya enggak, tapi hampir gitu loh. Mungkin kan sampai kecelakaannya itu ya keterindes Pak. Ya mungkin bisa keterindes gitu tadi sampai gini loh. Mungkin tulangnya itu udah patah, cuma tinggal daging yang masih melekat, jadi masih gini gitu. Kasihan banget ya. Iya. Makanya tadi itu dari atas tuh saya kan agak ini kaget gitu loh. Soalnya itu sengkleh gini, yang rambutnya panjang tapi sengkleh gini loh. Dan gininya tuh kayak kalau nggak buka gini loh, buka dan ini kayak gini. Ya menakutkan. Iya. Dan mungkin kalau saya nanti penasaran di lantai 2 sih saya. Itu ada apa sih gitu? Ya kalau kemarin saya sama Pak D itu sempat ada ini ya Pak D, kayak gambar-gambar gitu ya Pak D. Iya. Dan itu katanya sih masih baru.
Jadi ada orang yang masuk ke sini itu sempat tulis itu. Lebih baik kita lihat aja Mas. Ya nggak apa-apa. Oh, saya penasaran ada apa sih? Ya. Ya, pokoknya silakan. Jadi yang tahu loh Mas. Ini aksesnya cukup ini ya Mas Kur. Kita mungkin lewat situ aja. Oh, mungkin lewat tadi ya. Ini cukup ya. Oh iya. Cukup lebat rumput. Kita lewat ke sini aja. Ya, ini ada akses naik ya. Sebelum tangga ada dapur ya kemarin ya. Wah, ada dapurnya juga. Dan masih ada perabotnya Mas Tur. Ya, ini agak hati-hati ya. Nah ini dapurnya ini. Ini sudah dapur Mas Tur. Oh dapur. Ya. Oh ya, ya coba kita mampir sini dulu. Nah ini masih ada perabotnya. Masih ada sudung caci. Oh iya. Kita kesini aja biar kru bisa masuk. Wow, di sini masih banyak sekali ya yang tertinggal. Masih ada panci. Bahkan ada sirup yang masih sedikit itu. Mana? Itu. Sirup atau kecap? Sirup apa kecap tuh yang masih ketinggal. Sampai mengental. Iya ya. Sirup sih emang kental ya Mas. Ya. Bisa kembalikan sesuai tempatnya. Ya. Itu aturan kalau pakai dapur. Jadi supaya lebih rapi. Tapi kalau udah ditinggal gini jadinya tetap aja nggak rapi ya Mas. Iya ya. Karena tetap aja. Tapi ada apa ya? Ini di tempat ini ada sesuatu residu yang keluar gitu ya. Ya ini saya dapat gambaran ya. Ternyata ya memang salah satu karyawan yang dulu mengumpulkan itu seperti darah yang mau dibawa kemana ya. Saya nggak tahu ke tempat ini. Itu sempat nuangnya ataupun ngumpulinnya tuh sempat di sini. Oh, sempat di sini Mas. Sempat di sini. Oh, jadi tempatnya bersembunyi atau gimana Mas? Ya. Jadi dia diam-diam gitu. Diam-diam di sini gitu. Seperti kan kalau mungkin biar tidak curiga ya karyawan ataupun atasan atau apa gitu ya. Itu tuh di sini tuh diam-diam sama saya ambil gini loh. Kan sedikit kan cuma sedikit. Iya. Dia ada kayak botol gitu. Jadi kayak kalau di sini sambil buat kopi atau minuman gitu, tapi itu tuh sambil ngumpulin gitu di sini gitu. Terus udah berapa itu ditaruh lagi kayak ngumpulin lagi. Ya kan logikanya nggak mungkin ya waktu di ruang bangsal atau apa itu mengumpulkan gitu kan jadi pertanyaan ya. Jadi si oknum ini tuh ngumpetnya ataupun mengumpulkannya itu tadi di sini. Ada di sini tengah tempat ini. Seragamnya ya. Kayak OB itu ya Mas. Ya. Kalau saya melihat. Ya. Jadi sininya itu ada putih, sininya ya, biru. garis-garis gitu loh. Jadi beda sama perawatnya ataupun. Nah itu mungkin ya saya nggak ini ya dia, tapi dari residunya itu memang seragamnya itu beda. Ya bisa ini kan kalau Mas Yodi juga tahu Pak D ya. Itu kan kalau seragam seperti ya perawat, suster atau apa kan beda ya sama OB-nya gitu ya. Ya saya nggak mengerucut ke sana, tetapi dari apa ya? Menduga. Ya menduganya itu soalnya beda gitu loh, seragamnya beda. Dan kalau untuk dia mengapa mengumpulkan ini, yaitu dibawa kemana itu yang tadi untuk pemujaan itu. Jadi bahannya itu atau syaratnya itu dari sini gitu, tetapi eksekusinya di tempat lain. Jadi tidak di sini. Seperti apa ya deh, kalau mungkin Pak D tadi yang dapat sisen lah, seperti waktu bersalin atau apa itu ada inilah. Tapi ada satu satu tanda kutip syaratnya. Jadi syaratnya ya ketika ada orang yang keguguran. Nah ya betul. Jadi ketika dia keguguran baru itu ada darah yang memang ditampung gitu. Nah dia itu kayak bersih gitu sambil sambil kayak sedikit kayak apa ya, kayak sampel gitu, kaca kecil itu atau plastik gitu. Terus disaku gitu. Itu diambil gitu, terus dibagi, terus
Di sini ya baginya. Di sini baginya itu di sini. Kadang ada tasnya dimasukin di mana gitu kan. Untuk dapur ini kan mungkin dia juga apa ya kayak bersih-bersih ataupun ya itu tadi sambil mudak kopi, membuatkan minuman ke karyawan gitu kan sambil itu. Sambil membagi yang didapat. Berarti OB ini itu salah satu oknum yang ikut sekte ini ya? Ini. Tapi ya OB ini maksudnya enggak menuduh. Ya tidak menuduh, cuman ini kayak spekulasi aja gitu. Ya, seperti itu kan. Dan saya melihatnya ini syaratnya emang harus dari yang keguguran gitu. Jadi kalau darah yang bersalin gitu nggak masuk syarat gitu. Ya kan agak susah ya nyari gitu kan, syarat kan nggak gampang ya. Bisa dari kalau yang keguguran kan 1 banding berapa gitu. Tapi ya kalau saya melihatnya itu ya berhasil gitu. Mungkin 7 harus 7 atau berapa gitu kan, saya kurang tahu ya. Tetapi kalau untuk residunya itu memang ini untuk ya negatif lah, untuk ilmu atau apa saya juga kurang tahu sih. Jadi gitu. Ya mungkin kita ambil jalan aja. Ya. Ada kita sampaikan nanti atau kita temukan di sini. Nah, jadi mau ke atas ada dia. Iya. Ini strike lagi. Ini aksesnya ke lantai 2-nya. Oh iya. Kecil tapi anunya, tangganya. Iya. Anak tangganya itu kecil. Oke, nah ini kita udah di lantai 2 ini. Walah. Ini ada kayak gambar nih teman-teman. Ini siapa ini yang gambar-gambar ini di sini? Wah, ini gambar-gambar aja ya menurut saya. Ya. Oh, niat banget gitu loh, maksudnya beli cat gitu kan untuk gambar yang nggak guna gitu ya. Kan nah itu kelawar kayaknya. Ya. Oh, ini tinggalin aja lah. Tinggalin aja. Ya, ini nggak terlalu penting ya. Iya. Oh, kurang iseng. Yang di sini tadi Nah, ini ada berapa Pak kamar sih? dibilang tadi tuh kayak sosoknya tuh positif gitu. Ini ada beberapa tempat ya? Ada berapa kamar? Cuma ini sama sebelah kayaknya. Oh, kamar sebelah. Kalau saya sih, kelawar itu. Burung walet. Oh, walet. Oh, lah itu ada sarangnya. Kalau kita gini ya apa-apa. Oh. Takut cahaya. Kita di luar aja. Ya. Sakit Ya, nggak apa-apa. Ganggu ini keluar. Oh, di luar atau di itu yang di kamar sebelah ada? Ada. Oh, nyoba kamar sebelah? Coba kita lihat dulu. Kita coba periksa ya. Walet. Oh, itu ada waletnya juga. Ada waletnya juga. Oh, banyak jadi. Di sini aja. Ya udah. Ini kamar mandi ya? Ini kamar mandi. Ini Mas Pur sini. Mbak. Kita kan kemarin ketemu. Ayo. Mau kemana Mbak? Mau kemana? Di sini lah. Ya dong. Kemarin narik saya. Mau ngomong apa? Ngomong apa? Ada yang disampaikan? Mbah siapa yang namanya? Jenengnya sinten Mbah? Oh. Berarti menunggu di sini. Menunggu lama. Sebelum bangunan ini ada. Terus ini bangunan ini dibangun tahun 87. Betul. Kok ya terus? Ada yang ceritakan lagi? Disampaikan? Oh, kosong. Kosong. Oh, disalahgunakan. Ada yang menyalahgunakan. Oknum kumpul ke gede salah satu. Wis salah sijine. Terus dinggung apa? Ngerti? Ayo, tinggu.
Oh, tinggal jaluk-jaluk Jeragono. Tapi ora ning kene. Ora ning Jogja. Tidak di Jogja. Minggu apa? Sing ngumpulke ning isor. Minggu pengasihan. Betul. Oh, ruangan tengah. Minggu. Nek gede tinggal apa? Orang ngerti. Wedi kowe. Ora sik luwih gede. Oh, beda. Beda nganu nih, apa teritori nih? Beda nggonanmu kene. Kowe sambung? Hah? Oh, sing jaluk-jaluk simbah wedok. Simbah wedok. Mbah wedok yang tadi. Yang tadi, oh yang jaluk-jaluk. Kowe sengit. Ora seneng. Soale kowe anu, penghuni asli. Ora apik. Wis. Untuk dhewe. Aku nek mlebu kono. Apa ya? Dingin ya? Dingin kalau di sini. Kalau di sini ya dingin. Masuknya juga halus dingin. Ya, halus. Sosok yang apa ya? Enggak negatif sih menurut saya. Bagus gitu. Ya, ini lebih welcome sih ini tadi sosoknya. Ya. Barusan dengar suara nggak Mas Sur? Itu masih ini sih. Oh itu apa? Rem truk. Lebih dingin sih kalau di sini. Soalnya sosoknya ini yang welcome netral gitu ya. Enggak kayak yang di bawah gitu. Ya kemarin tuh Pak D bilang kalau ini sosoknya positif gitu kan. Wah, ya tua ya. Yang menghuni di sini. Dan juga apa ya? Seperti beliau ini malah tergusur dari tempat aslinya gitu. Menurut saya ya. Malah tersingkir gitu. Tersingkir gitu. Jadi memang ini salah satu-satunya yang nempatin di sini gitu. Ya yang dulunya sih mungkin pertama ya, mungkin di sini masih dulu asri ataupun apa gitu. Bahkan juga bangunan ini berdiri pun ini kan menurut saya positif ya. Klinik bersalin itu kan untuk menolong beberapa orang ya. Berguna gitu ya. Dan mungkin karena ya oknum-oknum lah yang karena tempat ini tutup gitu ya. Oknum-oknum yang emang memanfaatkan tempat ini tuh tapi untuk tujuan yang benar-benar negatif ya, betul. Jadi bisa merugikan orang lain gitu. Ya. Dan kita masih belum ada jawaban mengenai sejarah itu kenapa. Oh ya, ya. Mungkin kita langsung ke ruang operasi yang pertama tadi kita janjikan ya, kita akan closing di sana dan kita harus menemukan itu jawaban tuh nanti seperti pusat ataupun untuk closingan lah nanti menariknya itu di lantai yang bawah yang di ruang operasi ada di sana soalnya ini. Ya mungkin kita bisa langsung ke bawah aja ya. Ikuti terus teman-teman. Nah oke ya teman-teman Sobat Maskur Channel, ini kita sudah sampai di penghujung acara ya. Ini kita mau closing di tempat yang dulunya itu ini untuk operasinya atau bersalinnya itu di sini gitu. Ini ruangan yang menurut saya itu ya paling kuat kejadian lah ya, paling kuat, sosok paling kuat juga di sini. Dari tadi yang mengumpulkan itu juga dari sini. Ini sosoknya besar ya, mungkin ya karena saya tadi mungkin bocoran sedikit buat teman-teman ya, seharian saya itu aktivitas gitu ya, udah kemasukan 2 kali tadi dan yang satu itu sangat agresif yang nguntul tadi. Nah mungkin udah capek sekali tadi juga komunikasi sama Pak D, mungkin kalau Pak D masih aman masih kuat mungkin nanti bisa digali ke Pak D gitu ya. Ini sosoknya yang saya sinyalir yang dipuja ya Mas? Iya. Yang ini yang ikuti orang itu terus. Iya. Dan ini masih tertinggal di sini. Masih tertinggal sini. Dan ini aneh juga. Kalau biasanya kan tanduk itu di kepala ya. Ini loh. Jadi di pundak. Pundak iya kepala di pundak sini. Tanduknya itu anehnya enggak di sini, di sini tapi di sini malah di pundak gitu. Malah di pundak ya. Ini ada apa ini Mas? Ada matanya ya? Ya hampir lah itu kayak apa gitulah. Matanya 3. Kayak hampir menyerupai ini sih.
udah sosok yang apa ya, Iblis besar ini, ya, besar. Berarti ini udah bisa dibilang apa kayak demon gitu ya Mas Bro? Ya mungkin bisa ya dia, udah Kayak bisa kali ini ya. Ya prajuritnya ini. Ya, belum utamanya sih, tapi udah ini yang tingkat tinggi sih. Yang dipuja oleh yang di bawah itu tadi. Jadi di bawah apa? Darahnya, terus dibawa di luar kota ini, bukan di jauh ini sampainya, tidak di sini. Kayaknya di Semarang ini Mas. Ya daerah-daerah. Tapi sebenarnya sosok ini itu mungkin dia tuh di sini sebagai apa sih? Yang mana? Yang ini tadi, yang apa? Kayak demon ini tadi. Demonnya ini ya apa ya? Kayak yang nyuruh dia, kayak menjaga dia. Berarti sosok ini itu sebenarnya yang menyuruh oknum ini buat kayak ngumpulin kayak gitu tadi, akhirnya diserahkan ke tempat lain gitu ya. Dan di sana itu kalau saya melihat yang orang kumpul itu bukan orang-orang yang dikatakan orang yang apa ya, menengah ke bawah, enggak, orang-orang kaya ya ini saya lihat. Jadi ini memang untuk apa ya, nah ini untuk minum itu Mas. Jadi dicampur itu, dicampur, tapi terus dikasih kayak sirup. Ya sirup terus ya kayak cawan kecil-kecil dibagiin pakai kaki gitu ya. Rasanya kayak gimana? Ya itu tadi namanya sekte ataupun aliran sesat apa ini ya. Jadi aneh-aneh sih. Jadi darah-darah sampel itu tadi digunakan buat orang-orang ini tadi kayak campuran minuman yang sebenarnya nggak tahu itu tujuannya untuk apa kan? Iya, kalau tujuan utamanya mereka itu untuk apa sih? Tujuan sekte sih ya hanya untuk memuja ya. Pemujaan. Jadi itu mungkin sebagai kayak syarat ritual. Iya, syarat ritual ya pemujaan di sini kan bisa untuk mengarah mungkin kesugihan, kekayaan gitu. Terus kayak bisnisnya tuh makin menang terus. Dan itu menang. Nah, ini sosok ini yang dipuja. Jadi orang-orang yang saya katakan itu apa ya, kayak orang-orang yang terpandang kalau saya melihat. Tapi enggak di sini, enggak ada di tempat itu. Dan ini kayaknya kurir ya Mas. Ya cuma inilah yang tadi dikatakan diduga itu. Iya. Oh, jadi cuma untuk nganterin itu. Nganterin aja lah. Dapat uang dia. Cuma orang yang pesta yang itu. Jadi cuma kamu tak kasih job lah misalkan gitu ya, untuk ngumpulin ini nanti ada imbalan segini gitu. Jadi ibaratnya seperti kayak penyelundup gitu ya Mas? Ya bisa gitu sih. Ya mungkin secara ini. Gampangannya lah gitu. Mungkin ini Pak Ade kalau mungkin. Wah ini sudah, ini dari kaki sini sudah. Dengan ya. Mas Kur agak mundur dulu. Ya. Ini besar sekali. Yang gini berapa dulu? Permisi. Selamat malam. Anda siapa? Saya diberitahu. Kamu yang mimpin di sini ya? Kamu penunggu di sini ya? Bukan. Oh, yang nyuruh oknum ini tadi untuk ngumpulin darah-darah itu. Kalau kamu yang minum? Oh, kamu yang berikan? Oh, jadi ini sosok yang itu ya Mas Bro? Iya, betul. Kamu menunggu siapa? Besok akan datang dan kalian akan musnah manusia. Aku besok datang. Ya besok kita udah nggak kesini. Oh, akhir zaman. Ya. Siapa Tuhan kamu? Sekarang ini ada di atas. Oh, belum turun. Oh,
Jadi kamu sebagai perantara. Udah. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, ini soalnya tubuhnya enggak lah, jelas. Kita di sini bukan mau ikut sekte kamu, ya. Mendingan kamu langsung keluar aja ini, soalnya tubuhnya udah nggak kuat ini. Kasihan. Pelan. Iya, sosoknya pusat. Ya. Ya, semindi dulu Pak De. Istirahat dulu. Ya, soalnya saya kalau agak doyok sih. Iya, betul. Jadi emang posisinya tuh ini semua capek teman-teman. ya, Emang di sini energinya kuat banget sih, ini kuat banget. Ini dari awal aja kita dari tadi mungkin ini semua kameramen itu juga kakinya pada sakit. ya, kakinya semuanya nggak ada yang. Kayak kita tuh naik gunung gitu. Oh ya, betul. Sebenarnya kalau misalnya kita puterin itu nggak terlalu besar gitu loh. Iya. Tapi benar-benar capeknya tuh luar biasa teman-teman. Kayak kita tuh jalan berapa kilometer gitu. Kilometer gitu. Ini tadi. Saya kan dari tadi juga nggak bisa diem ya karena ini capek banget ya. Dan ini apa ya, peningkatan untuk Mas Pur. Ya. Jadi Mas Pur mulai membahas tentang satanik ini. Ya. Ternyata juga menemukan juga gitu ya. Padahal kita nggak tahu loh. Nggak tahu. Tempatnya kan saya kira juga rumah sakit biasa gitu ya, yang ada sosok apa aja gitu. Ternyata ada ini, ada sekte ini ternyata ya apa ya? Ya sesuatu yang baru lah buat kita ya. Gitu. Jadi ini benar-benar sebuah pengalaman baru ya, betul. Tim Mas Pur Channel bisa menemukan hal-hal yang tentang berbau satanik gitu. Ya baru kali ini sih gitu. Baru kali ini lebih tinggi ya. Jadi kalau kita cuma bahas kuntilanak itu receh-receh sih. Ya. Sebenarnya itu di sini, ini di sini. Ya. Kalau cuma kuntilanak, pocong itu cuma apa ya, entitas receh menurut saya yang sejuta umat gitu ya. Yang semua itu banyak ceritanya, banyak melihat dan sebagainya lah gitu. Nah mungkin cukup sampai sini ya penjelasan kita akhiri dulu ini teman-teman karena memang ini kondisinya benar-benar udah nggak kondusif sih, semuanya kecapean, terkuras semua energinya di sini. Jadi mungkin kita memutuskan untuk menyudahi penelusuran pada malam hari ini ya. Review dulu. Simpulannya dari Mas Jody apa? Mungkin dari Mas Jody apa? Kalau untuk tempat inilah gitu. Ya, mungkin ini bisa dibilang tempat yang paling grade-nya paling tinggi sih Mas Pur. Sejauh kita penelusuran gitu. Iya, betul. Dalam arti memang baru mulai aja kita tadi di sana itu udah merasakan ini capek semua, lemes badan saya sekarang aja nih benar-benar lemes ini rasanya. Iya, betul. Nggak kayak biasanya gitu teman-teman. Di sini memang suasananya memang panas sih. Lebih ke panas karena memang klinik itu kebanyakan energinya negatif ya. Negatif, betul ya. Jadi cuman adanya cuma lemes sama lemes. Dan kalau untuk saya sih ini sesuatu yang berharga sekali gitu ya. Karena baru kali ini di tempat ini juga gitu loh, ada sekte satanik, ada untul gitu. Itu pengalaman baru buat saya, buat Mas Pur Channel keseluruhan gitu ya. Buat kru juga ini tempat yang kayak kita tuh penerusan satu tempat tapi seperti udah kayak 35 tempat gitu. Rasanya itu kayak gitu loh. Lemes semua ini. Kakinya ini apa ya? Capek sekali ya, capek semua dan bisnya itu berat. Dan mungkin sebelum penutupan sih saran ataupun kesimpulan tempat ini ya dari saya ya Mas Jody, Pak D ya. Menurut saya ini tempatnya, menurut saya ya pribadi harusnya itu diaktifkan lagi lah gitu. Sayang ya kalau ini nggak dipakai ya, karena bisa berguna gitu loh. Bisa berguna untuk orang-orang gitu. Soalnya banyak untuk minta-minta yang negatif, bahkan juga di depan kita itu ada kayak lilin untuk minta gitu loh. Untuk ritual lah. Ini teman-teman ada lilin nih teman-teman. Ini saya juga baru sadar ini. Di sini ada lilin ternyata. Ini mungkin untuk
itu ya tadi ya, Mas, Iya. yang buat Minta itu pemujaan tadi. itu tadi ya. Iya, untuk minta-minta yang negatif lah gitu. Mungkin dari Pak D? Ya itu tadi yang minta itu yang nenek-nenek itu yang Iya, yang minta ngasih. minta Kalau ini togel lah gitu. ini nanti yang terakhir ini apa ya, datangnya dari luar juga ya Mas. Iya ya, entitas luar. Banget masuk sedih dan ingin ngomong dan memang ingin apa ya, memberi informasi. Jadi kesimpulannya ya Mas Ko, kita udah naik kelas. Ya. Dan mungkin kita akan ketemu dengan apa ya, yang kayak gini-gini. Ya yang Mungkin lebih kedepannya. ada inilah pengalaman-pengalaman baru gitu ya. Nah mungkin itu Ya. saja yang bisa kami sampaikan ya di kesempatan kali ini. Ya. Mungkin Mas Jody bisa menutup. Ya, buat teman-teman sobat Maskur semuanya, terus tetap support channel kita ya, Maskur Channel dan juga channel Pak D, Irasional TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga follow akun Instagram kita ya, Ya. Pak D, Ya. Real Irasional dan juga Maskur Channel Official. Ya mungkin sekian penelusuran kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.